Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Biro AAKK, Bapak Ibu Kepala Bagian CFT Madya, Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh peserta apel yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita segar suasananya, sejuk, dan moga-moga sedemikian rupa kesejukan hati kita. Moga-moga dengan kesejukan ini pikiran kita menjadi lebih produktif, dan lebih dari itu moga-moga ibadah kita juga makin baik. Jangan sampai sejuknya suasana membuat ibadah kita jadi lebih banyak di tempat tidur. Moga-moga subuh kita, zuhur kita, asar kita, maghrib kita, isya kita selalu bisa terjaga dengan baik. Dengan demikian moga-moga iman dan Islam selalu kuat dalam hati kita, pribadi kita maupun perilaku sehari-hari kita. Salawat serta salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita, kecintaan kita, bahkan kecintaan Allah, Habibullah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, kerabatnya, dan insya Allah kita semuanya nanti di yaumul hisab mendapatkan syafaat beliau, dan di yaumul akhir kita mendapatkan ridho, maghfirah, dan rahmatnya, sehingga kita kemudian dikumpulkan di tempat yang dimuliakan oleh Allah bersama dengan manusia-manusia yang dimuliakannya. Bapak Ibu, para pimpinan, dan seluruh peserta apel yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Minggu yang lalu saya mendampingi Bapak Rektor diundang ke Makassar. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mendapatkan prestasi perjuangan perbaikan tertinggi se-Indonesia untuk UI Green Matrix. Tepuk tangan untuk kita semua. UI Green Matrix adalah penghargaan bagaimana kita mengelola lingkungan, mengelola berbagai sarana lingkungan dan tata manajemen atau tata kelola, bagaimana kita mencerminkan menjadi komunitas yang cinta dan peduli lingkungan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mendapatkan penghargaan bukan karena rankingnya tertinggi, belum, masih di ranking 93. Masih banyak perguruan tinggi yang lain yang lebih tinggi. Namun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mendapatkan penghargaan. Mengapa? Karena tahun 2022 kita itu ada di ranking 116. Sekarang kita bisa di ranking 93. Lonjakannya paling tinggi di antara yang lain. Yang lain ada yang turun, ada yang naiknya cuma 1. UIN naiknya dari 116 ke 93, paling tinggi perubahannya. Perubahan itu diapresiasi kepada kita semua untuk memotivasi kita bahwa pergerakan perbaikan yang kita lakukan selama 1 tahun ini itu diharapkan nanti di tahun yang akan datang juga mengalami perubahan yang lebih tinggi lagi. Nanti kalau perubahan kita tinggi-tinggi terus, artinya besar-besar terus, ranking nggak usah dipikir, ranking itu akan tercapai sendiri, kan gitu ya. Kalau sekarang 116 dikurangi 93, ada berapa perubahan itu berarti? Sekitar berapa? 23. Tahun depan kita kalau misalnya awalnya 116 naik 23, setahun depan nggak usah terlalu obsesi tinggi-tinggi lah. Misalnya
2 kali lipatnya lagi 46, berarti berapa? 93 dikurangi 46, sudah sekitar 50-an kan gitu, 40 sekian kan gitu ya. Itu sudah bagus. Apalagi kalau lebih dari itu. Tahun depannya bisa sama dengan yang tadi 2 kali lipat, itu sudah otomatis ranking akan terpenuhi sendiri kan gitu. Karena apa? Yang lain yang menang, yang rankingnya sudah tinggi-tinggi, itu terlibatnya sejak 2017. Win Maulana Malik Ibrahim Malak baru terlibat tahun 2022, jadi masih anak-anak. Oleh karena itu, ini perubahan yang signifikan. Saya menyampaikan terima kasih kepada kita semua yang di lapangan, karena tanpa jeripayah kita semua, ibu bapak, tidak mungkin kita bisa menghasilkan seperti itu. Tanpa jeripayah teman-teman satpam yang selalu menghalau, menertibkan parkir dan sebagainya, nggak mungkin kita bisa dapat begitu. Tepuk tangan untuk teman-teman satpam. Tanpa keterlibatan teman-teman outsourcing cleaning service, baik yang di dalam maupun di pemeliharaan lingkungan, bagian taman segala macam, tidak mungkin kita akan dapat prestasi seperti itu. Tepuk tangan untuk teman-teman semua. Tanpa keterlibatan teman-teman yang memonitoring, di kamar mandi masih kotor, begini masih tercatat semuanya. Tanpa keterlibatan itu juga tidak mungkin prestasi itu bisa kita raih. Tepuk tangan untuk teman-teman yang tugasnya monitoring. Semuanya tadi juga tidak mungkin tercapai kalau kita yang dosen, yang pendamping mahasiswa segala macam selalu mengingatkan mahasiswa, misalnya ada yang buang sampah sembarangan, kemudian memperlakukan lingkungan, tanaman, segala macam sembarangan. Misalnya kalau foto-foto wisuda yudisium itu ya, biasanya kan cari momentum yang bagus untuk dirinya, nggak bagus untuk rumputnya kan gitu ya, rumputnya diinjak-injak. Nah seperti itu, kalau tidak keterlibatan kita semua mengingatkan mahasiswa, nggak mungkin bisa kita raih prestasi perubahan tadi. Tepuk tangan untuk kita semua. Oleh karena itu, ini momentum bagus untuk membuktikan bahwa satu pekerjaan itu tidak mungkin bisa kita raih tanpa kerjasama semua. Semuanya tadi tanpa orang-orang keuangan, mungkin nggak tercapai? Ya nggak mungkin. Tanpa orang-orang TU yang mengurus membuat surat regulasi OKH, regulasi tentang lingkungan, regulasi penataan orang, kemudian surat edaran segala macam oleh umum, apa mungkin semuanya tercapai? Tidak mungkin. Itu untuk menunjukkan bahwa satu pekerjaan kecil pun itu membutuhkan keterlibatan kita semua secara kompak. Jadi jangan ada yang merasa, oh lingkungan yang dapat cuma orang-orang AUBK. Tidak. Orang akademik kalau tidak terlibat, misalnya menyadarkan mahasiswa saat kuliah, ya nggak mungkin bisa dapat seperti itu kan gitu ya. Secapek-capeknya orang AUBK menata segala macam, kemudian mahasiswa seenaknya duduk-duduk rokok, buang rokok sembarangan segala macam, apa yang bisa dapat nilai yang bagus? Tidak mungkin. Jadi semua prestasi sekecil apapun itu atas kekompakan, wujud dari kekompakan kita semua. Ini harus disadari. Ibu bapak yang saya hormati, moga-moga semuanya tadi menjadi motivasi kita untuk bekerja lebih baik. Di dalam bekerja supaya lebih baik, kuncinya hanya satu: cintai pekerjaan itu seperti Anda mencintai diri Anda sendiri. Nikmati kerjaan itu, insya Allah Anda akan bisa mendapatkan maksimal. Kalau tidak mau, wah ketinggian Pak Karun, mencintai diri sendiri, sudah turunkan sedikit supaya kita kerja bagus.
cintailah pekerjaan itu seperti kita mencintai istri atau suami sendiri. Turun sedikit kan? Kalau kita mencintai istri kita, bagaimana Bapak Ibu? Ya Allah, ngomelnya setiap hari mau ngomel berapa kali pun, kalau kita cinta bagaimana? Kita selalu bisa renungkan, sak ngomel-ngomele iku pilihanku dewe, kan gitu ya? Iya kan? Kalau mau dicaci maki ya bojo-bojoku dewe. Oleh karena itu, maka suami yang baik, istri yang baik, setelah punya suami dan istri, apapun yang terjadi, omelan, bentak-bentakan, kerja sembarangan, apa maksudnya meletakkan baju sembarangan di kamar, biasanya bapak-bapak begitu ya kerjanya ya, terus ibu-ibunya yang ngomel kan, Pak Karo apa begitu? Ya nggak jauh lah. Kadang-kadang kalau suami itu kerja bakti apa lembur, itu kan buku-buku diletakkan gitu. Kalau di rumah saya itu, saya yang bagian buka buku, ibu yang bagian tutup buku. Masalahnya kalau bukunya belum waktunya ditutup, ibu sudah tutup duluan, wah rame gitu. Nah, serame-ramenya begitu, jangan sampai ada yang putus asa. Itu istri kita, pilihan kita, suami kita, pilihan kita, harus kita nikmati. Kalau kita nikmati, apapun yang dilakukan tetap cinta, tidak pernah pudar dari hati kita. Setuju? Kalau sudah seperti itu, kalau kita nikmati, maka kita akan peduli kepada yang kita cintai. Istri kita kok kulitnya mulai agak berubah sedikit, dibawa ke apa itu yang di mop lantai 1 itu, apa itu? Ya lupa itu. School apa itu? Enggak. Skolaria. Sosial. Makanan Bapak Ibu. Skolaria. Ya, tempatnya skincare itu. Nah. Oh, sosiola ya. Nah, saya soalnya sering mengantar tapi saya nggak masuk gitu. Saya khawatir jadi becek kalau masuk. Isinya ibu-ibu semua. Maksudnya di sini saya mau menegaskan, kalau kita cinta, apapun pekerjaan kita, walaupun penuh tantangan, kadang-kadang membuat kita jengah segala macam, tapi kalau cinta kita akan tetap peduli, kita akan menikmati. Seperti tadi sebelum apel, saya pergi ke sana, diajak bicara Pak Ferry aja, saya bilang Pak Ferry sebentar, saya tak menikmati hasilnya. Oh, itu luar biasa lah, saya sampai terbawa apa berdiri di atas tempat duduk itu, saya nikmati betul indahnya ya ciptaan Allah itu seperti itu. Sungai, aliran airnya itu berdesing, terasa kayak kita di atas pegunungan. Jadi Bapak Ibu kalau menikmati itu boleh berimajinasi gitu. Kalau menikmati istri bagaimana Bapak Ibu? Suami boleh berimajinasi? Harus itu, supaya nikmat. Saya bayangkan tadi kayak di surga itu kalau ada suara, wah nikmatnya itu. Nah jadi kita menikmati begitu. Insya Allah kalau pekerjaan itu kita nikmati, kita saat mengerjakan bisa berimajinasi. Boleh Pak Roy, Pak Agus itu berimajinasi persis seperti lagu sing bener, boleh Pak. Menikmati kayak kerja di India gitu kan, tertib gitu. Nah itu boleh gitu. Sehingga kalau begitu pekerjaannya akan terus maksimal, tidak ada pataran, tidak ada putus asa. Seperti kepada kita, kepada istri, anak, makin kita diminta, makin kita mintanya macam-macam. Bagaimana Bapak Ibu? Kita makin cinta. Bapak Ibu coba kalau diminta anak kita malam, Pak minta belikan ini, walaupun kita sudah capek, Bapak Ibu peduli gak? Tetap peduli. Kalau kita cinta anak, kita membelikan. Capek-capek itu hilang Bapak Ibu.
Daripada kita minum konstan untuk menghilangkan capek kita lebih baik membelikan mie untuk anak kita, kan gitu ya. Nah, coba rasakan pekerjaan itu seperti itu, insya Allah menyenangkan, insya Allah punya imbas kepada diri kita, makin sayang, makin senang, dan moga-moga imbas secara luasnya pekerjaan kita juga makin bagus. Moga-moga dengan begitu Green Metric tahun 2024 kita lebih tinggi. Akreditasi, reputasi yang dilakukan oleh UIN, walaupun reputasi itu jurnal disusun oleh dosen, tapi Bapak Ibu tadi sudah membuktikan tidak ada pekerjaan yang penyebabnya tunggal, ya kan? Walaupun dikerjakan dosen, Bapak Ibu ikut serta, Bapak Ibu punya andil. Nyusun jurnal kalau suasananya tidak tertib, tidak aman, tidak nyaman, bisa nyusun? Jangankan satu kalimat, satu huruf saja tidak tercipta, kan gitu ya. Tapi karena ketentraman suasana segala macam, akhirnya bisa. Nah, dengan begitu moga-moga keunggulan dan reputasi kita juga makin tinggi. Alhasil, semua pekerjaan yang kita cintai akan membuahkan hasil yang bermanfaat dan baik untuk semuanya. Moga-moga dengan begitu menjadi wasilah kita untuk menjadi orang yang terbaik di atas dunia. Manusia yang terbaik bukan yang hartanya banyak, jabatannya tinggi. Manusia yang terbaik adalah yang mampu memberikan yang terbaik untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studio. Music Studio. Snow Music Studio.